Salve, salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil dari makalah yang kami buat. Makalah yang kami buat ini membahas mengenai sejarah berdirinya Paroki Stella Maris Siantan yang berada di Kota Pontianak. Jadi baik teman-teman, sebelum kami masuk ke materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rafaela Benedikta Naben dengan NIM 23101181. Saya Crescentia Bella Juliana dengan NIM 23101111. Saya Sofianus dengan NIM 23101199. Saya Diana Natalia dengan NIM 23101044. Baiklah, pada makalah kami kali ini kami membahas mengenai dua pokok pembahasan, yaitu mengenai sejarah berdirinya Paroki Stella Maris Siantan dan juga kehidupan spiritual umat di Paroki Stella Maris Siantan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya. Paroki Stella Maris ini merupakan salah satu paroki yang berada di wilayah Keuskupan Agung Pontianak, di wilayah Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Nah, Paroki Stella Maris adalah paroki pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Februari 1967. Paroki Stella Maris ini merupakan pemekaran dari Paroki Santo Yosef Katedral Pontianak sebagai stasi Bintang Timur sejak tahun 1950. Dalam buku Liber Baptisatorium atau LB, buku daftar pembaptisan jilid 1 Paroki Stella Maris, tercatat dengan jelas tahun 1967 ada 34 orang yang dibaptis, tahun 1968 sebanyak 53 orang yang dibaptis, dan tahun 1969 sebanyak 27 orang dibaptis. Nah, menelisik sejarah awal berdirinya Paroki Stella Maris ini adalah kenyataan bahwa 30 orang yang dibaptis pertama kalinya itu semuanya adalah warga Tionghoa. Memang sejarah hadirnya gereja Katolik di kawasan Siantan Kota Pontianak ini tidak bisa dilepaskan dengan sejarah kehadiran masyarakat Tionghoa di kawasan ini. Menurut Agustinus Sundoyo, seorang umat perdana di Siantan yang kini sudah berpulang, tanah untuk lokasi bangunan Stella Maris ini merupakan sumbangan marga Liao, terutama Andreas Liao Jin. Andreas Liao Jin ini adalah pemilik perusahaan pengraji kayu atau somel terbesar di Siantan kala itu, yang sekarang berada di dekat Parit Tekong. Nah, sebelum ada gereja di lokasi seperti sekarang ini, umat merayakan misa hari Minggu atau kegiatan doa lainnya dengan menumpang di salah satu ruangan di biara susteran. Karena belum ada bangunan khusus gereja, maka kegiatan peribadatan kala itu menumpang di Hishoisen. Makanya nama Hishoisen pun melekat pada gereja, sehingga gereja Siantan ini dinamakan dengan stasi Bintang Laut. Bintang laut dalam bahasa Latin adalah Stella Maris. Jadilah kemudian Paroki Stella Maris yang dipakai sebagai nama paroki. Nah, teman-teman, lambang gereja Siantan ini adalah bintang dan di bawahnya ada laut. Nama Stella Maris semakin populer karena semakin banyak umat non-Tionghoa yang aktif di gereja. Lagi pula, gereja Katolik Paroki Stella Maris ini selalu memakai istilah dalam bahasa Latin untuk dokumen-dokumen resmi. Pada masa gereja perdana di Siantan, tercatat sejumlah nama pastor yang secara bergantian melayani umat. Misa ini dilakukan hari Sabtu dengan memakai bahasa Mandarin dan hari Minggu menggunakan bahasa Indonesia. Tampaknya tradisi misa Sabtu sore dan Minggu pagi tersebut masih berlangsung hingga kini. Bedanya, kini tidak ada lagi misa berbahasa Mandarin pada setiap hari Sabtu sore. Baik, selanjutnya belum bisa dipastikan kapan gereja Siantan ditetapkan sebagai paroki secara resmi oleh Keuskupan Agung Pontianak. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah buku Liber Baptisatorium atau LB, atau buku baptis. Dari LB ditemukan bahwa pada tanggal 19 Februari 1967 terjadi baptisan pertama di gereja Siantan oleh Pastor Adelhem Gerard Lee OFM Cup. Pastor Adel demikian ia disapa umat menjadi pastor Paroki Stella Maris Siantan tahun 1967 sampai 1974. Dasar itulah kemudian dijadikan sebagai patokan perubahan status stasi menjadi paroki. Karena menurut aturan resmi gereja, di stasi tidak ada buku pembaptisan. Pembaptisan secara resmi dicatat di buku Baptis LB yang disimpan di paroki. Karena itulah, kemudian Dewan Paroki Stella Maris Siantan memakai tanggal 19 Februari sebagai perhitungan berdirinya Paroki Stella Maris Siantan.
Belum bisa dipastikan kapan Gereja Siantan ditetapkan sebagai paroki secara resmi oleh Keuskupan Agung Pontianak. Satu-satunya petunjuk yang ada adalah buku Liber Baptizatorium atau LB atau buku baptis. Dari LB ditemukan bahwa pada tanggal 19 Februari 1967 terjadi baptisan pertama di Gereja Siantan oleh Pastor Adelhem Gerard Lee, OFM Cup. Pastor Adel, demikian ia disapa umat menjadi pastor paroki Stella Maris Siantan tahun 1967 sampai 1974. Nah, dasar itulah kemudian dijadikan sebagai patokan perubahan status stasi menjadi paroki. Karena menurut aturan resmi gereja, di stasi tidak ada buku pembaptisan. Pembaptisan secara resmi dicatat di buku baptis atau LB yang disimpan di paroki. Karena itulah, kemudian Dewan Paroki Stella Maris Siantan memakai tanggal 19 Februari sebagai perhitungan berdirinya Paroki Stella Maris Siantan. Kita masuk di kehidupan spiritual umat di Paroki Stella Maris. Dari tahun ke tahun, umat Katolik di Paroki Stella Maris makin banyak. Itu berarti pula makin meningkat perminatan layanan iman dari umat. Karena itulah sejak Paroki Stella Maris dipegang Ordo MSC, selalu ditempatkan 2 orang pastor untuk melayani umat. Menurut catatan resmi Paroki Stella Maris, dari segi etnis atau suku, komposisi umat Katolik di Paroki Stella Maris adalah Dayak sebanyak 40%, Tionghoa 40%, Flores atau NTT 9%, Jawa 7%, lainnya seperti Batak, Manado atau Toraja, Sunda adalah 4%. Dari segi komposisi etnis terdapat perubahan yang mencolok dari gereja awal di Siantan. Pada gereja awal dulu tahun 1960-an, hampir 98% umatnya adalah etnis Tionghoa, terutama Hakka atau Kek. Paroki Stella Maris Pontianak merupakan sebuah komunitas umat Katolik yang memiliki kehidupan spiritual yang aktif, dinamis dan berakar kuat pada nilai-nilai iman Katolik. Kehidupan spiritual umat di Paroki Stella Maris dibangun di atas dasar Ekaristi sebagai pusat iman. Misa harian dan mingguan menjadi momen penting dalam hidup rohani umat, di mana mereka berkumpul untuk merayakan kehadiran Kristus, mempersembahkan doa, serta memperbarui semangat dan harapan dalam hidup sehari-hari. Selain perayaan Ekaristi, umat Paroki Stella Maris juga aktif dalam berbagai kegiatan rohani lainnya seperti adorasi sakramen Maha Kudus, doa rosario, jalan salib, serta rekoleksi dan retret rohani yang diadakan secara berkala. Kehadiran kelompok-kelompok kategorial seperti Legio Maria, Keluarga Kudus, dan komunitas karismatik Katolik memperkaya kehidupan doa umat dan menjadi wadah pertumbuhan iman yang mendalam. Pendidikan iman menjadi salah satu fokus utama dalam membangun spiritualitas umat. Katekese anak-anak, remaja, calon penerima sakramen, serta pendalaman iman bagi orang dewasa menjadi kegiatan rutin yang dibina oleh tim pastoral paroki. Bimbingan rohani dari para imam, suster, dan para katekis menjadi jembatan yang mempererat hubungan umat dengan Allah, serta menumbuhkan semangat pelayanan di tengah masyarakat. Baik, kita lanjutkan dengan Paroki Stella Maris Pontianak merupakan salah satu pusat kehidupan iman Katolik yang tumbuh dan berkembang secara aktif di Keuskupan Agung Pontianak. Namun, nama Stella Maris atau bintang laut melambangkan perlindungan dan bimbingan Bunda Maria bagi para pelaut dan umat yang berziarah dalam kehidupan ini. Dan nama itu juga mencerminkan spiritualitas umat yang menaruh kepercayaan dan devosi mendalam pada Santa Perawan Maria. Iman yang hidup tidak berhenti dalam ruang ibadat. Paroki Stella Maris terus mengembangkan aksi nyata iman melalui pelayanan kasih. Umat dilibatkan dalam kegiatan sosial seperti kunjungan ke panti asuhan, pelayanan terhadap umat lansia, bantuan kepada keluarga prasejahtera, dan program peduli lingkungan hidup. Dengan semangat iman yang bekerja dalam kasih, umat diundang untuk menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat.
menjunjung tinggi nilai-nilai Injili seperti keadilan, belas kasih, kesetiaan, dan pengharapan. Seperti komunitas iman lainnya, Paroki Stella Maris juga menghadapi tantangan dalam kehidupan spiritual umat, seperti kesibukan hidup modern yang kadang menjauhkan umat dari kehidupan doa, pengaruh sekularisme, serta kebutuhan untuk menjangkau generasi muda dengan pendekatan yang relevan dan kreatif. Namun, semangat untuk terus bertumbuh dalam iman tetap hidup, didorong oleh kepemimpinan imam dan kerjasama Dewan Pastoral Paroki. Paroki terus menggagas berbagai inovasi pastoral, termasuk penggunaan media digital untuk pewartaan iman, penguatan komunitas basis gerejawi atau KBG, dan pembentukan kader-kader pelayanan yang tangguh. Nah, teman-teman, dari pemaparan kami di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Paroki Stella Maris Pontianak ini memiliki akar sejarah yang panjang dan sangat bermakna. Berdiri sebagai bagian dari karya misi Katolik di wilayah Kalimantan Barat, paroki ini tumbuh dari sebuah komunitas kecil umat Katolik yang awalnya dilayani oleh para misionaris. Seiring waktu dengan semangat evangelisasi dan bimbingan dari para imam, suster, dan awam yang terlibat aktif, Paroki Stella Maris berkembang menjadi salah satu pusat kehidupan iman Katolik yang penting di Keuskupan Agung Pontianak. Nama Stella Maris yang berarti bintang laut menjadi simbol spiritual yang kuat bagi umat paroki untuk menggambarkan bimbingan Bunda Maria dalam mengarahkan umat kepada Kristus di tengah arus kehidupan zaman. Kehidupan spiritual umat di Paroki Stella Maris ini sangat dinamis dan berakar kuat pada liturgi, sakramen, doa, dan pelayanan kasih. Umat tidak hanya aktif dalam perayaan Ekaristi, tetapi juga dalam kelompok-kelompok kategorial, katekese, devosi, dan aksi sosial. Semua kegiatan ini mencerminkan semangat gereja yang hidup dan terus bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kehadiran berbagai komunitas rohani, pendidikan iman yang berkelanjutan, serta keterlibatan generasi muda dalam kehidupan paroki menjadi kekuatan utama dalam membangun gereja yang inklusif, relevan, dan responsif terhadap tantangan zaman. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Salam damai sejahtera untuk kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.